Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial mengolah data untuk bab 4 skripsi kalian. Silakan disimak. Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana melakukan pengolahan data di bab 4 skripsi kalian ya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial lengkap pengolahan data di bab 4 skripsi kalian. Tapi ini khusus untuk penelitian kuantitatif yang sifatnya itu asosiatif, mencari hubungan atau pengaruh. Nah, di video kali ini yang saya contohkan adalah regresi linear berganda. Nanti di video-video berikut saya akan contohkan untuk analisis-analisis lain yang berbeda. Oke, di tahapan yang akan saya jelaskan di video ini, yang pertama, ini termasuk tahapan yang ada di bab 4 kalian juga ya. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kita akan melakukan analisis deskriptif. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Terakhir ada uji regresi linear berganda. Nah, di dalam uji regresi linear berganda ini ada uji hipotesis. Nah, nanti uji hipotesis ada uji T dan uji F ya. Kemudian kita akan munculkan juga koefisien determinasi. Udah ya segini. Nah, umumnya memang saat melakukan pengolahan data di bab 4 skripsi akan melakukan ini. Nah, berarti kalau ada uji validitas dan reliabilitas, jenis data yang kita gunakan adalah data primer yang kita kumpulkan melalui kuesioner ya. Kalau misalnya datanya sekunder, itu sebetulnya tidak perlu ada uji validitas dan reliabilitas, langsung saja masuk ke sini. Analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan langsung kita uji hipotesis. Nah, karena yang saya contohkan di sini adalah data primer yang dari kuesioner, maka akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita akan langsung saja ke uji validitas. Saya akan hapus dulu ini. Ya, kita langsung ke uji validitas. Nah, sebetulnya di dalam uji validitas kita akan mengukur sejauh mana alat ukur yang kita gunakan ini bisa mengukur apa yang diukur. Jadi valid, kita akan menguji validitas instrumen kita. Selain uji validitas, kita akan uji juga reliabilitas, ya, keabsahan atau keandalan, konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Nah, ini perlu dilakukan jika memang teman-teman ini pakai kuesioner. Ini ada data yang sudah dilakukan tabulasi ya. Jadi prosesnya adalah ketika kalian menyebarkan kuesioner, lalu kalian harus lakukan tabulasi seperti ini. Dan ini akan kita uji validitas dan reliabilitas. Nah, pengujian validitas dan reliabilitas ini bisa diujikan ke 30 orang terlebih dahulu sebelum kita sebar ke sampel. Ini asumsi adalah kita sudah melakukan uji coba instrumen ke 30 orang, lalu kita akan lakukan uji instrumen ya, uji validitas dan reliabilitas. Biar mudah masuk ke SPSS-nya, saya akan buatkan dulu format untuk masuk ke SPSS. Kita buat file baru aja. Kita buat kopiannya. Oke. Nah,
Untuk bisa dimasukkan ke SPSS kita tidak perlu kolom ini ya. Kita langsung saja nama variabel di sini. Kemudian skornya. Nah, ini kita hapus saja. Oke, jadi pastikan seperti ini. Ini adalah butir pernyataan ya. Ada 10 pernyataan untuk variabel X1, kemudian ada 7 pernyataan untuk variabel X2, dan ada 14 pernyataan untuk variabel Y. Kita save aja ya. Kita save di file untuk ini ya, tutorial olah data, uji instrumen. Oke, jadi kalian tabulasikan ke bentuk seperti ini ya, kita lalu akan ujikan. Kita pakai SPSS, saya buka dulu SPSS-nya. Kebetulan yang digunakan di sini adalah SPSS terbaru versi 28. Ya, kita ada di tahapan ini. Oke, nggak keluar ya. Oke, sudah keluar. Nah, ini sudah muncul SPSS-nya. Oke, kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Masukkan terlebih dahulu data yang tadi kita buat ya di tabulasi uji instrumen. Masuk ke file, import data, masuk ke Excel, lalu kita cari data yang kita simpan ya. Ini ada di sini uji instrumen XLS. Nah, kita open dan otomatis akan masuk harusnya ya. Nah, ini udah otomatis akan masuk, tampilannya begini. Kita oke saja, udah masuk ya datanya di sini. Oke. Nah, ini datanya sudah masuk, lalu kita akan lakukan uji validitas dan reliabilitas. Perlu diketahui bahwa uji validitas adalah mengkorelasikan setiap butir item ini kepada total item. Ya, jadi kita akan lakukan uji korelasi dari setiap item ke item total. Nah, caranya adalah analyze, kemudian correlate, ada bivariate. Oke. Nah, kita akan uji dulu untuk variabel X1 ya. Kita uji untuk variabel X1. Ini bisa di sort ya, bisa di select. Oke, ada 10 ya, termasuk dengan totalnya ya. Kita masukkan ke variables. Setelah ini pastikan di sini Pearson. Ini to tail, lalu ini flag signifikannya di checklist. Setelah ini pastikan masuk, klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Nah, ini adalah uji validitas. Jadi untuk mengetahui uji validitas ini kita membandingkan atau melihat nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05 itu valid. Nah, jadi itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua adalah melihat tanda bintang nih. Kalau ada tanda bintang seperti ini artinya valid. Berarti untuk pernyataan nomor 1 di variabel X1 ini valid. Kemudian X2 ini valid. X3 valid dan seterusnya ya. Jadi gampang sekali teman-teman. Tinggal lihat itu saja untuk melihat apakah butir-butir pernyataan di kuesioner kita valid atau tidak. Nah, ini dilakukan ke variabel berikutnya ya. Caranya sama, gampang ya. Kita masuk ke analyze, masih sama caranya, correlate, bivariate. Nah, ini yang satu sudah tadi kita uji validitas. Kita keluarkan, kemudian kita uji lagi yang X2 ya. X2 kita lakukan pengujian lagi, masukkan ke sini. Oke.
Nah, muncul yang X2, kita lihat lagi nilainya di sini nih. Apakah ada tanda bintangnya atau lihat dari nilai signifikansi. Satu lagi ada dengan melihat nilai Pearson correlation. Ini membandingkan nilai R tabel dengan R hitung, ya. Dan begitupun dengan variabel Y. Dengan variabel Y pun sama, kita lakukan pengujian validitas, masuk ke correlate, bivariate. Yang ini keluarkan, masukkan yang variabel Y semuanya. Sampai 14 ya. Masukkan ke sini, lalu diujikan di OK. Nah, muncul yang variabel Y, dilihat lagi di sini ya hasilnya. Nih. Mudah, dan saya sudah merekap hasilnya, ada di sini. Nah, kalau teman-teman sudah mengeluarkan output SPSS-nya, baru rekap. Nah, di sini ada rekapannya. Nilai R hitung ya, nilai R hitung ini kita ambil dari misalnya yang X1 ya. Misalnya X1 nih, nilai R hitung ini kita ambil dari sini, ada 0,89. Kalau nilai R tabel itu kita lihat dari nilai R tabel dengan derajat kebebasannya ditentukan. Saya akan tunjukkan video cara membaca R tabel di link deskripsi ya. Lalu bandingkan, apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka itu valid. Dan kebetulan setelah saya rekap semua nilai R ini, semuanya valid. Begitupun dengan variabel X2 dan variabel Y, semuanya valid. Ini membandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Bisa juga teman-teman melihat ini ya, nilai signifikansi ya. 0,0001 ini lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Jadi sama aja, apakah mau melihat nilai R, nilai signifikansi, atau bahkan hanya melihat tanda bintang di sini, hasilnya akan sama. Nah, ini adalah uji validitas. Setelah teman-teman melakukan uji validitas, lalu teman-teman lakukan uji reliabilitas. Ini mudah juga caranya ya. Masih masuk di kertas kerja ini, di SPSS-nya, masuk ke analyze. Kemudian scale, ada reliability analysis. Kita pilih reliability analysis, kemudian masukkan semua item ya, setiap variabel. Kita masukkan dulu yang X1. Kalau tadi dengan total, kalau sekarang tidak perlu dengan total. Masukkan ke item, tinggal OK saja. Nah, muncullah ini untuk X1 ya, nilai Cronbach alpha sebesar 0,9. Nah, untuk uji reliabilitas ini ada ketentuan. Nah, kalau nilai alpha itu lebih besar dari 7, itu reliabilitas mencukupi. Kalau lebih dari 8, ini sangat reliable ya, reliabilitasnya sangat kuat. Nah, di sini kebetulan kita melihat nilai reliabilitasnya 0,9 atau nilai alfanya 0,9. Jadi dikatakan bahwa X1 ini sangat reliable. Nah, kita lakukan lagi untuk variabel X2. Masuk ke scale, reliability analysis. Nah, ini keluarkan, masukkan yang X2, semuanya kita masukkan tanpa total ya, lalu OK, dan muncul lagi. Nah, ini yang untuk X2 nilainya 0,8. Ini berarti reliable. Bagaimana dengan variabel Y? Itu sama, kita lakukan lagi, analyze, scale, reliability analysis. Yang ini kita keluarkan. Kita masukkan semua item di variabel Y ke kolom item, kemudian OK, dan kita lihat nilainya adalah 0,8 juga. Dan kita bisa simpulkan bahwa semua variabel X1, X2, dan Y ini reliable. Nah, itu pengujian instrumen. Jadi berdasarkan pengujian instrumen, kita mempunyai instrumen yang valid dan reliable. Nah, itu adalah pengujian instrumen.
Kemudian tahap berikutnya setelah kita lakukan uji validitas dan reliabilitas, ya tentu kita akan sebar kembali kuesioner ke seluruh sampel. Misalnya kita ambil sampel 100, kita sebar kembali kuesionernya, baru kita tabulasikan. Nah ini sudah asumsinya sudah lakukan tabulasi ya. Ini ada 100 responden. Nah, oke ya, ada 100 responden. Kita tabulasikan kembali, dan berikutnya setelah kita tabulasikan, kita akan lakukan analisis deskriptif. Kita menggambarkan setiap variabel ya. Ini adalah tahapan kedua, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif kita bisa pakai SPSS atau ya, kita bisa pakai Excel. Di analisis deskriptif ini kita hanya menggambarkan misalnya berapa yang menjawab 5, berapa yang menjawab 4, berapa yang menjawab 3. Ya, ini misalnya sangat setuju ada berapa, setuju ada berapa, seperti itu. Nah, saya akan rekomendasikan cara mendeskripsikannya dengan ini ya. Ada tabel yang saya buat seperti ini. Ada nomor, ada item pernyataan, ini ada skor jawaban, sangat setuju, setuju, ini netral, ini tidak setuju, ini sangat tidak setuju. Kita cari F ini adalah frekuensi yang menjawab 5, frekuensi yang menjawab 4, frekuensi yang menjawab 3. Kita cari di data ini. Jadi berapa yang menjawab 5 di item pernyataan 1 untuk variabel X1. Nah, kita cari berapa totalnya. Ini bisa dilakukan di SPSS atau di Excel ya. Saya tunjukkan di Excel dulu aja ya. Misalnya ini 5 nih. Kita ingin tahu berapa orang yang menjawab 5. Skor sama dengan count if. Nah, count if range-nya kita sort dari sini. Ya, count if, terus range-nya kita sort, lalu titik koma, kriterianya berapa? 5. Oke, nah berarti dari 100 ini yang menjawab 5 ada 20. Kemudian untuk yang skor 4 atau jawaban 4, jawaban setuju, sama dengan count if, kita sort lagi, kemudian kriterianya adalah 4. Nah, ada 50. Kemudian kita cari yang jawaban skor 3, sama dengan count if, kita sort lagi ini, titik koma, 3 ya, ada 19. Kemudian kita lihat jawaban skornya 2, sama dengan count if, kita sort lagi, titik koma 2, ada 8. Kemudian yang skornya 1, artinya sangat tidak setuju, ada berapa jawabannya gitu ya, sama dengan count if. Nah, range-nya kita sort lagi, satu. Oke. Kalau kita total ini ada harusnya 100 ya. Kita sama aja coba apakah 100. Oke, sudah 100, artinya ini pembagian jawabannya. Yang menjawab sangat setuju ada 20, yang menjawab setuju ada 50, yang menjawab 3 ada 19, yang menjawab tidak setuju ada 8, yang menjawab sangat tidak setuju ada 3, totalnya 100. Ya, mudah ya, ini di Excel aja mudah, apalagi nanti kalau pakai SPSS lebih mudah lagi.
Untuk mengetahui pernyataan yang lain ya kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, udah kelihatan. Ini semuanya pasti 100 tuh ya. Nah, dari sini kita masukkan ke tabel ini. Untuk X1 misalnya ya, yang jawab 5 ada 20. Ini 20, kita masukkan 20. Untuk yang jawab 4 ini ada 50, kita masukkan ke sini 50. Untuk yang jawabannya 3 ini ada 19. Kemudian untuk yang menjawab 2 ada 8. Untuk yang menjawab 1 ada 3. Oke. Jadi teman-teman masukkan semua ke sini, ke tabel ini ya. Atau mau buat rumus langsung di sini juga gak apa-apa. Nah, lalu kita persenannya berapa? Misalnya kalau 20 berarti sama dengan ada 20 dari 100 ya, karena sampel kita 100, jadi ini 20%. Ini 50 dibagi 100 ada 50%. Yang jawabnya netral ada 19%, dan yang jawab ini 2 ada 8%. Yang jawabnya sangat tidak setuju ada 3% juga ya, 8% 3%, seperti itu ya. Nah, lalu skor ini kan ini ya, scoring ya, ini skornya 5, 4, 3, 2, 1. Yang 5 itu ada 20, yang 4 50, yang 3 19, yang 2 8, yang 1 3. Maka skornya adalah sama dengan untuk poin 5 dulu ya, berarti 5 dikali 20. Oke ya, ditambah dalam 4 dikali 50, itu kurung lagi, ditambah 3 dikali 19, sorry tutup kurung biar ditambah 2 dikali 8, sorry, kemudian ditambah 1 dikali, tadi ada 3 ya, 1 dikali 3. Oke, sorry. Nah, jadi skor untuk X1 seperti ini. Tinggal dilanjutkan untuk item yang kedua, ketiga, sampai dengan ke-10. Lalu skornya berapa, akan muncul nanti skor aktual. Nah, seperti ini gambaran bagaimana kita menganalisis deskriptif dari jawaban responden. Ya, jadi intinya kita mendeskripsikan ya, bisa kita hitung berapa yang jawab setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya, atau kita lihat rata-ratanya berapa, timbangan bakunya seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu, ini sangat mudah sekali. Itu analisis deskriptif. Tinggal nanti teman-teman narasikan ya di formatnya, di format bab 4-nya. Oke, setelah melakukan analisis deskriptif, lalu kita lakukan uji asumsi klasik. Ya, kita ke tahapan berikutnya. Nah, sebetulnya untuk melakukan uji asumsi klasik, kita bisa langsung melakukan uji regresi linear berganda. Jadi ini poin 3 dan 4 ini tahapannya bisa 1 kali jalan atau 1 kali olah ya. Kita akan lakukan tahapan yang ketiga dan keempat. Oke, untuk menguji asumsi klasik dan kita lakukan uji hipotesis, kita pakai data yang sudah kita sebar dan kita ambil nilai totalnya saja ya, X1, X2, dan Y. Kita ambil nilai itu. Oke, kita akan lakukan
pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Ini teman-teman bisa save. Sorry, ini bisa teman-teman save ya. Saya akan pakai olah data baru. Ada worksheet baru ya. Kita masukkan dulu ke variable view. Ini x1, x2, kemudian y. Kita copy saja. Ini x1, nilainya kita copy, masukkan ke sini. Kemudian x2 kita copy juga nilainya, lalu y. Kita langsung copy. Nah, oke ya, sudah masuk seperti ini. Kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu uji asumsi klasik dan langsung kita ke uji hipotesis. Oke, caranya adalah masuk ke analyze, kemudian ada regression, ada linear. Oke, muncul dialog seperti ini. Masukkan variabel y ke dependent, kemudian x1 dan x2 ke variabel independent. Setelah ini dilakukan, kita pastikan ini masuk ke statistik. Nah, di sini ada collinearity diagnostic. Nah, ini checklist. Ini untuk menguji multicollinearitas. Pilih continue. Kemudian plot, kita klik ya. Nah, pastikan yang ini z-fred ini masuk ke x. Kemudian yang s-resid ini masuk ke y. Ini untuk uji heteroskedastisitas. Nah, ini bisa di checklist juga ya, histogram dan normal probability-nya. Kita klik continue. Lalu pilih save. Nah, di sini residual, pilih unstandardized. Ini untuk memunculkan variabel baru yang nanti kita akan uji normalitas. Continue. Kemudian di option ini sudah aja seperti ini. Oke, sudah selesai settingnya. Lalu kita pilih oke. Oke, akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, dari sini ya, dari regression. Nah, setelah kita muncul, baru kita interpretasikan ke satu-satu ya. Pertama, ini sudah uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kita masuk ke uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, pertama ada uji normalitas. Di sini kita lihat mana yang termasuk uji normalitas. Nah, sebetulnya untuk pengujian normalitas ini bisa melihat grafik ini. Ya, kalau titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal, artinya itu normal. Atau melihat ini ya, histogram ini, kalau ini membentuk lonceng itu pun normal. Tapi kalau misalnya kita lihat ini tidak akan multitafsir dan banyak asumsi berbeda gitu. Makanya saya akan tunjukkan dalam hal ini pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita lakukan dulu. Nah, uji normalitas ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Masuk ke analyze, lalu ada non parametric test, masuk ke legacy dialog, lalu ada one sample case, one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, masukkan yang variabel unstandardized residual ke sini. Nah, ini pastikan di checklist, kemudian oke. Nah, ini ya, Kolmogorov-Smirnov, kita copy saja, dimasukkan ke sini. Kita paste. Oke, nah untuk melihat apakah data ini normal atau tidak, kita lihat nilai asumsi. Oke, kita lihat nilai asumsi. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini oke, kita
Oke, biar terlihat ya. Nah, teman-teman lihat nilai asymmetric. Ketentuannya adalah data ini dikatakan normal apabila nilai asymmetric ini di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 artinya data tidak normal. Nah, kalau kita lihat nilai asymmetric ini adalah 0,2 di atas 0,05, maka dikatakan bahwa data ini sudah berdistribusi normal. Nah, kemudian kita uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas kita lihat di sini ya. Nah, di koefisien, di tabel koefisien kita lihat nilai VIF dan nilai tolerance. Kalau kita lihat nilai tolerance di atas 0,1 ya, ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. X1 ini mempunyai nilai tolerance 0,9, X2 mempunyai nilai tolerance 0,9, semuanya di atas 0,1. Maka kita simpulkan bahwa X1 dan X2 ini tidak terjadi multikolinearitas. Atau kita lihat juga nilai ini VIF, ini harus di bawah 10. Kalau kita lihat kolom ini berarti harus di bawah 10. Ini 1,04 dan 1,04 ya, X1 dan X2 ini di bawah 10, artinya ini tidak terjadi multikolinearitas. Oke, nah ini kita masukkan ke sini saja. Oke ya, lihat nilai ini. Kemudian uji heteroskedastisitas, kita bisa lihat scatter plot. Nah, kita bisa scatter plot ini. Nah, kalau titik-titik ini menyebar tidak beraturan, sepertinya sudah terlihat ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, ini menyebar tidak beraturan antara sumbu X dan Y ya. Ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kalau misalnya titik-titiknya berpola, itu terjadi heteroskedastisitas. Oke. Nah, ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau misalnya kalau mau menggunakan cara lain, kita bisa pakai uji Glasser. Ya, uji Glasser ini sama untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Bisa dilakukan seperti ini ya, teman-teman. Kita masuk ke sini. Kita pertama transformasikan nilai ini. Caranya adalah masuk ke transform, compute variable. Oke. Kita transformasikan variabel residual ini ke bentuk ABS. Kita pilih all ya. Nah, nanti ada ABS. Kita akan transformasikan ke bentuk ABS. Nah, target variabel ini kita menamakan variabel ya, misalnya ABS res. Artinya di sini kita transformasikan variabel residual ke bentuk ABS. Tinggal kita klik ini. Oke ya, muncul seperti ini. Nah, yang tanda tanya ini kita isi dengan variabelnya. Variabelnya adalah ini yang mau ditransformasikan. Oke ya. Oke. Akan muncul variabel baru. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan regresikan X1, X2 ke ABS ini. Ya. Caranya analyze regression linear. Karena memang ini bekas tadi kita olah data ya, kita reset dulu aja. Nah, dependennya ABS. Kemudian untuk yang independennya adalah X1, X2. Lalu oke. Nah, muncul seperti ini. Kita hanya lihat nilai koefisien. Kita regresikan variabel independen dengan ABS. Kalau di atas 0,05 itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini nilainya adalah 0,1 dan 0,6. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini adalah cara kedua ya untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Oke, jadi kita simpulkan bahwa di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kemudian kita lakukan uji F dan uji T.
jangan terkecoh ya, ini yang paling bawah ini karena ini ABS, jadi kita nggak boleh ambil yang ini, kita ambil yang atas yang tadi ya. Nah ini variabel dependennya Y. Nah untuk uji F kita lihat ini ya, NOVA. Uji F itu adalah kita untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 ini berpengaruh secara bersama-sama. Ya, apakah variabel X1 dan X2 ini berpengaruh secara bersama-sama. Ya, apakah variabel independen X1 dan X2 nih, X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama. Kita lihat untuk mengetahui atau uji hipotesis ini, kita lihat nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 artinya ada pengaruh. Nah, di sini nilainya 0,001. Nah, artinya di uji F terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Seperti itu ya. Itu uji F. Kalau uji T, kita lihat nilai koefisien ini. Uji T kita lihat nilai koefisien. Oke, kita pakai filter. Nah, kalau uji T kita lihat nilai koefisien. Sama, kita lihat nilai signifikansi saja ya. Kita lihat apakah X1 berpengaruh terhadap Y. Untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y secara parsial, kita lihat ini X1 nilai signifikansinya. Ini di bawah 0,05 artinya ada pengaruh. Kalau di bawah 0,05 artinya ada pengaruh. Berarti ini berpengaruh ya. Kemudian X2 ini nilai signifikansinya 0,5. Di atas 0,05. Nah, untuk X2 berarti ini tidak berpengaruh. X1 berpengaruh, X2 tidak berpengaruh. Kemudian X1 dan X2 berpengaruh. Nah, seperti itu ya uji T dan uji F. Ini bisa menjawab hipotesis kalian. Gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah koefisien determinasi. Kalau koefisien determinasi kita lihat nilai ini model summary. Ya, kita lihat model summary. Nah, koefisien determinasi ini bisa melihat nilai R² atau adjusted R². Kita lihat ya, nilai R² di sini 0,35 atau 35%. Nah, artinya X1 dan X2 berpengaruh 35,9% terhadap Y. Nah, itu ya. Ini cara mengolah data dari awal sampai akhir untuk bab 4 kalian. Kalau memang udah seperti ini, kalian tinggal masukkan ke format bab 4. Nah, biasanya format bab 4 ini atau sistematika bab 4 ada di pedoman ini ya, pedoman penulisan masing-masing kampus. Nah, ini saya contohkan saja, misalnya nih bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Ada misalnya poinnya ada gambaran umum, profil perusahaan. Tuliskan profil perusahaan atau profil objek penelitian. Ini sama aja ya. Kemudian ada profil responden. Profil responden ini kita gambarkan misalnya yang berjenis kelamin laki-laki ada berapa, berjenis kelamin perempuan ada berapa, usianya sekian ada berapa, dan sebagainya. Itu profil responden. Lalu analisis deskriptif, ini yang tadi ya yang saya maksud di tahapan pertama, yang ini dimasukkan nanti ke sini. Kemudian narasikan, kalian jabarkan melalui kalimat-kalimat yang kalian buat di sini. Ada berapa yang jawab 5, skornya berapa, dan lain sebagainya, rata-ratanya berapa. Di sini digambarkan ya. Kemudian
uji instrumen, validitas dan reliabilitas. Ya, contohnya yang tadi, yang ini ya. Nah, kalian masukkan hasil pengujian kalian, masukkan ke sini, kemudian jelaskan lagi. Begitupun yang uji asumsi klasik dan sebagainya. Nah, itu ya secara jelas bagaimana kita mengolah hasil data penelitian untuk penelitian kuantitatif yang asosiatif. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.